Kesuksesan bukanlah milik satu orang, ia adalah milik yang sungguh-sungguh untuk sampai padanya. Maka segera habiskan masa gagalmu sehingga sukses datang menjumpaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Terus? Mau kemana? Selamat hari Senin yang ngangenin. Aduh, ngangenin apa bosenin ya? Bagi sebagian orang hari Senin memang kadang-kadang ngebosenin ya. Ya, kaum-kaum rebahan harus berjibaku sama penatnya ibu kota kembali mencari nafkah. Tapi percaya deh, kamu mau rebahan sehari, 2 hari, 3 hari, itu akan sangat-sangat kurang. Karena waktu santai itu bisa menghabiskan waktu kamu secara cepat dan gak berasa. Gitu, bener gak nih? Kalau bener boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Oke deh, untuk vlog hari Senin ini Bun Ai buka dengan memulai menabung dari mana sih? Para ibu rumah tangga banyak banget kan bingung, aku nih nabung lewat apa ya? Kira-kira nih menabung yang tepat tuh seperti apa? Nggak dipungkiri ya, berjalannya waktu tren menabung tuh makin banyak. Mulai dari tantangan menabung, mulai dari menabung emas, menabung saham, dan lainnya. Ya balik lagi deh ya, yang namanya seluruh kebaikan itu nggak bisa seluruhnya kita lakukan. Sunnah Rasulullah begitu banyak, tapi pasti kita bisa melakukan lorong sunnahnya masing-masing. Aduh Bun Ai, hari Senin masih kultum aja kamu ya. Begitupun tren menabung, semuanya punya lorong masing-masing cara untuk nabung sampai kepada tujuannya. Nah, balik lagi ya, kalau bisa menabung ini sesuai sama kebutuhan, bukan sama tren masa kini. Boleh mencoba, tapi kalau kira-kira nanti malah jadi bahaya, kamu harus evaluasi lagi. Oke deh, kita buka langsung yang pertama. Tren yang banyak saat ini adalah menabung emas. Saran dari Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa, bukan pakar keuangan, usahakan kamu beli emas minimal 1 gram, karena gramasi yang kecil dari emas akan menghabiskan budget kamu jauh lebih banyak lagi. Contoh nih, 0,025 gram emas harganya Rp40.000. Kalau mau 1 gram kamu harus punya 40 kepingan 0,025 atau setara dengan Rp1.600.000 per gramnya. Ayo kita pikirin lagi. Kamu tahu kan Ciki kadang-kadang bungkusnya besar, isinya kecil. Sama, mungkin kamu akan lihat bentuk kartunya nggak jauh beda antara yang 0,025 sama yang 1 gram. Kotak persegi seperti itu ya. Sekarang kan dibungkusnya kayak gitu, tapi tetap isinya itu berbeda. Jadi menurut Bun Ai, ini apalagi untuk kita yang budgetnya pas-pasan, untuk kita yang gajinya minimalis. Ayo deh, kita pikirin lagi, jangan sampai kita niatnya nabung malah buntung. Kita beli yang gramnya 1 gram aja nih, untuk kita jual kembali butuh waktu 1 tahun lebih loh teman-teman, dengan harga yang sama. Apabila kita belinya 1.600.000, waduh, kebayang dong kita butuh berapa tahun lagi, ya nggak? Nah, nanti ketika dijual atau ditukerin lagi sama kamu nih, buybacknya akan ngikutin harga yang saat itu juga kan. Atau misalnya teman-teman merasa, aku nggak bisa Bun Ai kalau langsung 1 gram karena berat, ngumpulin sendiri pasti habis aja uangnya. Ayo, kita jangan pernah lemahkan pikiran kita sendiri, padahal sebenarnya kita bisa. Menabung 40.000 kita bisa, ya harusnya di celengan juga bisa. Bedanya apa sih? Yang satu di instrumen emas, yang satu di celengan, misalnya kayak gitu. Kalaupun ada emasnya, memang dasar ya basicnya, kamu nggak nabung, emasnya nanti dijual-jual juga. Jadi kalau menurut Bun Ai, ayo 40.000 misalnya kamu bisa kumpulin dalam 1 minggu. Untuk sampai ke 1,6 kamu butuh 40 minggu. Tapi kalau kamu menabung dengan sabar, 1 minggunya itu 40.000 ke 900.000, kamu cuma butuh sekitar 20 sampai 25 minggu. Lumayan banget kan teman-teman. Jadi ayo kita pikirin kembali. Tapi balik lagi, yang Bun Ai katakan belum tentu selamanya cocok sama teman-teman.
Tapi kalau teman-teman di luar sana itu memang memilih untuk gram yang kecil juga nggak masalah. Nah, untuk pendidikan, Bun E mau info lagi nih, kalau bisa gramnya itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan target sasarannya. Contoh mau masukin TK yang dibutuhkan dana sekitar 2 jutaan. Jangan langsung beli 10 gram karena nanti begitu dijual pas mau beli lagi sisa 8 gramnya itu pasti nggak dapet. Jadi kalau bisa 2 gram untuk TK, simpan lagi 5 gram untuk SD. Jadi ketika ngejual itu nggak sekaligus ya teman-teman. Pokoknya itu kalau saran dari Bun Ai, menabung itu adalah cara kita mengelola keinginan kita untuk meraih keinginan besar gitu ya. Jadi benar-benar nggak sesuai tren, nggak sesuai sama teman-teman, nggak harus bareng-bareng, nggak harus sama-sama. Buat Bun Ai seru itu ya ketika kita bisa melawan diri kita sendiri, kebiasaan kita. Contoh aku nggak biasa nih ngelihat uang cash, harus biasa. Kenapa sih nggak biasa? Aku nggak biasa nih ngumpulin uang sendiri, pasti kepake, harus nggak kepake ya. Terus ucapkan itu di alam bawah sadar teman-teman sehingga teman-teman tuh nggak dikendalikan sama uang, tapi teman-teman benar-benar menjadi pengendali uang. Waduh, berat banget bahasanya kamu Bun Ai untuk hari Senin ini ya. Supaya nggak berat, sebelumnya Bun Ai mau sapa-sapa teman-teman dulu. Ada buaya bikin seram, halo Surabaya dan kota Batam. Ada yang manis pakai kemeja, hai Ciamis dan Jogja. Aduh Bun pengen banget loh ke Jogja, pengen kulineran. Aduh belibet lagi di sana, mudah-mudahan suatu saat bisa ke sana ya. Dan beli tenggo untuk anak, halo Probolinggo dan Pontianak. Segitu dulu yang disapa, next video Bun bakal sapa-sapa lagi. Yang belum disapa boleh tulis terus di kolom komentar. Dan mohon maaf banget yang budgeting sabar ya, karena memang banyak banget requestan materi yang ke pending nih. Oke deh, di sini juga Bun mau sharing kalau bisa kita berinvestasi tidak dari hutang. Karena investasi ini kita berharap mendapatkan keuntungan lebih. Tapi kalau dengan berhutang di awal aja kita udah bayar lebih. Khusus untuk emas usahakan tidak ada goror ya. Jadi kalau bisa nih ketika kamu punya uang ya udah kamu beli terus kamu bawa emasnya sehingga nggak ada jarak ya teman-teman. Nah untuk hukum beli emas itu teman-teman boleh searching langsung di YouTube. Banyak banget di sana para asatis ulama yang menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita membeli emas gitu, supaya nih kita tuh dalam berinvestasi meraih keinginan itu nggak mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh berat banget hari Senin Bun Ai. Bercanda ya. Nah untuk hutang sendiri sebenarnya tuh boleh, tapi kalaupun hutang yang mendesak itu usahakan hutang yang produktif, bukan hutang yang konsumtif. Karena hutang sama nabung tuh sebenarnya agak-agak mirip ya. Nabung tuh kalau udah biasa insya Allah akan menjadi candu. Nah hutang juga sama, kalau udah biasa ya bersifat akan nagih lagi, kayak kapan ya hutang apa lagi ya, kayak gitu. Ya teman-teman, balik lagi, pilihan hidup itu selalu ada resikonya. Oke deh, kita langsung lanjut di nomor 2, yaitu menabung dalam jumlah yang kurang realistis. Bun Ai nggak bilang nggak realistis, nggak mungkin, nggak masuk akal. Nggak kayak gitu ya. Jadi menabung dalam jumlah yang kurang realistis. Contoh, penghasilan kamu 4 juta rupiah, kebutuhan hidup, kontrakan, bayar listrik, makan dan sebagainya 2 juta rupiah. Sisanya ini 2 juta. Dalam 1 tahun itu dikaliin cuman 24 juta. Terus kamu maksa diri kamu untuk gimana caranya menabung setahun 50 juta. Bayangin ya, penghasilan kamu aja dikali 1 tahun itu cuma 48 juta. Terus kamu mau nabung 50 juta 1 tahun, ini gimana caranya? Kecuali kamu mau mengupgrade diri kamu sendiri, mengupgrade skill kamu dengan menambah penghasilan, atau mungkin kamu dapat warisan, atau mungkin keberuntungan main saham reksadana, terus komponen tersebut naik dengan cepat, saham dividennya bagus, reksadana nilai unitnya bagus, misalnya seperti itu ya. Bisa, karena memang selama hidup tuh ya, atau dalam hidup ini kita suka dapat sesuatu yang gak kita sangka-sangka. Ya memang Allah memberikan rizki itu seluruhnya dari arah yang gak disangka-sangka. Semoga kita mendapatkan rizki dari arah yang gak disangka-sangka ya. Senantiasa berdoa sama Allah nih teman-teman, amin. Oke jadi balik lagi, maksimal real yang bisa kamu tabung itu sebenarnya hanya 60% dari total 24 juta. Karena 40%-nya itu harus kamu sisakan ke kebutuhan tahunan, dana darurat dan sebagainya.
Nah, sehingga sebenarnya kalau kamu mau tahu tantangan menabung, yang namanya ditantang itu nggak mungkin nggak keluar apa ya, usaha lebih. Yang namanya kamu biasa lewat jembatan itu lebar, terus kamu ditantang untuk melewati seutas tali, itu nggak mungkin. Oh, melewati seutas tali tanpa jatuh, itu nggak ada yang jamin. Tantangan menabung anti gagal, itu nggak ada yang jamin. Karena balik lagi, kegagalan, kesuksesan itu ke diri kita pribadi masing-masing ya. Tapi kamu juga jangan ngomel sama konten-konten kreator yang bikin tantangan menabung gitu. Wah, nggak realistis, nggak usah ngomel. Emang dibikin belum tentu juga buat kamu gitu. Kamu kan banyak pilihan tuh kalau buka YouTube. Silakan cari yang cocok. Kenali pribadi kamu, kenali penghasilan kamu, sehingga kamu itu nggak stres dimakan sama keinginan atau hayalan aja. Kamu benar-benar bisa mencapai keinginan kamu step by step sesuai dengan strategi yang kamu bikin gitu, teman-teman. Aduh, ngomongin tantangan menabung, aku jadi pengen menabung, Bun Ai. Amin. Gimana? Boleh dong teman-teman sharing, pernah ikut tantangan menabung apa sih? Terus berhasil kah atau gagal kah? Boleh ya sharing di kolom komentar supaya bisa jadi pembelajaran. Nah, terakhir di sini Bun Ai juga mau ngingetin. Sekali lagi gak bosan-bosan, Bune suka bilang sesuai yuk sama penghasilan plus anggaran. Contoh, kamu penghasilan bulanan, kamu udah nabung di awal, plus kamu juga punya budget tracker atau sisa anggaran kamu nih yang bakal kamu contreng ke tantangan nabung kamu. Kamu gak bakal cocok sayang sama tantangan menabung harian yang sistemnya itu meningkat. Hari ini 1.000, besok 2.000, besok 5.000, besok 7.000, seterusnya seperti itu. Itu nggak cocok. Kecuali kamu penghasilan bulanan, tapi kamu punya anggaran harian. Contoh, aku sehari jajan 50.000, 30.000, itu mungkin bisa. Tapi kalau kamu udah punya penghasilannya bulanan, dibikinin anggaran, terus kamu ujung-ujungnya ikut tabungan meningkat harian, itu kayaknya nggak cocok sih. Kalau menurut Bun Ai itu kurang real lah masuk ke logikanya Bun Ai. Sama nih bagi kamu yang punya penghasilan harian, kamu langsung kayak ikut tantangan menabung 1 juta 1 bulan. Ingat dulu penghasilan harian kamu berapa. Kalau 100.000, 150.000 itu mungkin boleh. Dan ingat ya, penghasilan harian pengalinya bukan 30 hari, tapi tetap 25 sampai 27 hari itu udah maksimal. Standarnya memang di 22 hari. Dan penghasilan harian kamu kali 30 itu gak bakal ketemu. Karena kalau namanya penghasilan harian, begitu kamu libur kan gak dibayar. Jadi kalau bisa misalnya kontrakan dibagi 30, jangan dibagi 27, boleh. Kalau untuk menabungnya sistemnya meningkat itu boleh teman-teman. Jadi benar-benar harus sesuai sama apa ya, penghasilan dan anggaran kita. Oke, di sini Bun Ai mau sapa teman-teman dulu ya. Sebelumnya terima kasih yang udah senantiasa bergabung di channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Wah, pokoknya Bun Ai makasih banget. Dan bagi kamu yang baru ngeklik video ini, jika berkenan ayo langsung dukung channel Keluarga Bun Ai dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai update video terbaru. Oke deh, kita langsung masuk ya ke segmen terakhir dari memulai menabung tuh dari mana dulu Bun Ai. Ya, saran Bun Ai yang terakhir adalah jangan pernah berinvestasi sebelum kamu punya pertama dana darurat, kedua tabungan, baru kamu bisa berinvestasi. Karena kalau ngomongin investasi itu jangkanya pasti nggak sebentar, yaitu lama ya. Nah, tabungan ini beda sama investasi. Kalau tabungan kita tuh nggak terlalu berharap nilainya bertambah ya. Misalnya punya deposito sekian juta, ya udah hasilnya sekian juta tuh nggak apa-apa. Beda lagi sama dana darurat. Dana darurat ini wajib banget mudah cair. Jangan sampai kamu nggak punya saldo sama sekali di rekening, terus kamu habis-habisan setiap gajian beli emas, terus tiba-tiba ada pengeluaran di 2-3 bulan ke depan kamu jual emas kamu. Itu costnya akan jauh lebih tinggi. Nggak cuma di buyback yang udah pasti rugi, pergi ke toko emasnya pakai ongkos, ngajak anaknya pakai jajan, ngelihat baju ada uang sedikit jadi beli baju. Wah, pokoknya resikonya buat Bun Ai sih lebih tinggi ya teman-teman.
Nah, balik lagi, kalau untuk pakar keuangan Bunda suka dengar dana darurat itu idealnya 6 kali sampai 12 kali kebutuhan pokok. Jadi bukannya keinginan pokok ya, kebutuhan pokok. Contoh dalam 1 bulan ternyata kamu cukup untuk makan dan logistik lainnya 2 juta ya, berarti 2 dikali 12. Tapi Bun Ai pribadi silakan senyamannya teman-teman aja. Karena Bun Ai yakin manusia itu makhluk yang paling adaptifnya tuh cepet. Ketika kondisinya mendesak akan berpikir bagaimana caranya untuk bertahan. Aduh, romantis banget kan? Bertahan dalam kondisi yang sulit. Jadi nggak berhenti mencintai ya meskipun dalam kondisi yang sulit. Sesuai waktu pacaran ya, hartaku yang paling berharga adalah kamu. Sah elah. Bercanda ya teman-teman. Dan terakhir di sini, kalau emang teman-teman udah punya tabungan yang lain, bolehlah untuk investasi di jangka panjang. Tapi kalau misalnya nih contoh tabungan pendidikannya nggak ada, jangan dihabiskan banget untuk investasi yang jangka panjang, misalnya kayak tanah. Tanah itu kan nggak gampang dijual. Kalaupun teman-teman bisa gade, otomatis teman-teman akan membayar lebih. Sementara kita niatnya kan berinvestasi itu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Oke deh, ini aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau videonya kepanjangan ya. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.